IKTV Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rekan-rekan pecinta bahasa Arab sekalian, mengingat ada permintaan dari teman-teman sekalian tentang bagaimana perubahan fi'il mudhari, maka dalam video tutorial kali ini saya akan menghadirkan kepada antum-antum sekalian tentang perubahan atau tasrif fi'il mudhari, ya. Tasrif al-fi'li al-mudhari, yaitu perubahan kata kerja tasriful fi'lil mudhari, ya, perubahan kata kerja fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari ini maknanya adalah kata kerja sekarang, ya, atau yang akan datang. Tasriful fi'li al-mudhari. Jadi fi'il mudhari ini digunakan untuk sesuatu yang sedang terjadi. Waktunya itu jadi sedang, ya. Misalkan pergi berarti sedang pergi, atau yang akan terjadi berarti maknanya akan. Kalau pergi berarti akan pergi, atau sesuatu kebiasaan yang dilakukan keseharian, ya, maknanya biasa, ya. Misalkan dia biasa pergi, ya, jadi seperti itu, ya. Jadi maknanya itu bisa sedang, akan, atau sesuatu kebiasaan. Nah, itu, ya, untuk makna dari fi'il mudhari, ya. Adapun fi'il madhi yang sudah ada kita pelajari pada video tutorial yang ada di dalam channel ini, maknanya fi'il madhi itu adalah kata kerja yang lampau, yang sudah terjadi. Artinya kalau kita bahasa Indonesia kan, kalau pergi berarti sudah pergi, ya. Baik, di sini ada kolom, ya, yang akan kita isi dengan perubahan-perubahan. Nanti bagaimana caranya? Baik, di sini ada ad-dhamairu, ya. Ad-dhamair di sini adalah kata ganti, ya. Nah, ini biasanya yang sudah hafal, ya. Ad-dhamair itu adalah huwa, kata ganti untuk satu orang laki-laki, dia, kemudian huma, kemudian hum, ya. Huwa, huma, hum, ya. Jadi huwa di sini artinya dia laki-laki. Huma ini dua orang, ya, dia dua orang laki-laki, dan hum itu mereka, artinya banyak, ya, lebih dari dua orang. Nah, di sini ada fiil, ya. Anda bisa lihat di sini kalau Anda menghafalkan, ya, bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab itu selalu ada dua seperti ini, ya. Jadi zahaba yazhabu, di dalam kamus juga seperti itu, ya. Ada zahaba yazhabu. Nah, ini kalian harus hafalkan, ya, antum-antum sekalian harus hafalkan, ya, bagaimana harokatnya. Jadi jangan salah. Misalkan zahaba di sini yazhibu misalkan. Jadi itu salah, ya, karena memang dari sananya zahaba yazhabu, itu harus dihafal, ya. Jadi
yang fi'il mudhari itu adalah yang kedua ini ya. Anda lihat di sini yazhabu ya. Adapun yang ini adalah fi'il madhi ya. Perubahannya nanti beda ya dengan fi'il mudhari. Jadi kita pakai yazhabu. Di sini doroba yadribu ya. Kita pakai yang yadribu ya, yaitu fi'il mudhari'nya. Adapun yang ini adalah fi'il madhi ya, kata kerja lampau. Ya, di sini yazhabu untuk domir atau kata ganti huwa, maka dia tidak ada perubahan ya. Jadi dia tetap yazhabu. Jadi yazhabu itu pada dasarnya ada domir huwa di dalamnya ya. Jadi yazhabu itu artinya dia laki-laki pergi ya. Kemudian doroba yadribu, di sini juga tetap ya yadribu. Jadi tidak ada tambahan apa-apa. Jadi yadribu itu artinya memukul ya. Berarti dia laki-laki memukul, sedang memukul. Nah, untuk ziyadatul harfinya yaitu tambahan hurufnya di sini kosong ya, tidak ada. Nah, kemudian huma ya. Di sini yazhabani. Jadi Anda lihat perubahannya yazhabani. Jadi dia ada tambahan alif dan nun ya. Kemudian doroba yadribu pakai yadribani. Lihat ya, perubahannya sama yadribani. Nah, maknanya yazhabani, apabila kita menyebutkan yazhabani itu artinya ada domir huma di dalamnya ya. Jadi dia berdua sedang pergi. Jadi sekedar kita menyebutkan yazhabani saja itu sudah paham ya, yang pergi itu dua orang. Dan domirnya jenis laki-lakinya juga sudah kita pahami, yaitu dia berdua laki-laki. Huma yazhabani. Kemudian yadribani juga itu dia berdua ya, laki-laki. Nah, di sini tambahannya adalah tadi yang di atas tadi ya, tambahannya ya di depannya ada ya. Kemudian di sini saya kasih titik-titik ya, yang di ujungnya tidak ada. Nah, jadi seperti itu mungkin ya. Kemudian di sini tambahan di depannya itu pakai ya. Kemudian ini titik-titik ini adalah huruf yang aslinya. Kemudian ujungnya adalah alif ya. Kemudian nun. Nunnya harokat kasroh ya. Adapun sebelum alif itu hurufnya harokatnya fathah. Nah, seperti yang Anda lihat ya. Di sini ba-nya hurufnya fathah ya, berharokat fathah. Kemudian alif mati, kemudian nunnya berharokat kasroh. Juga seperti ini ya, ba-nya berharokat fathah, alif mati dan nun kasroh. Jadi seperti ini. Yazhabani ya. Yazhabani yadribani. Kemudian hum berubah menjadi yazhabuna. Jadi yazhabuna. Kemudian daraba yadribu jadinya yadribuna. Di sini ada tambahan waw ya. Yadribuna. Nah, tambahannya apa? Yaitu ya di depannya. Kemudian di tengahnya itu ya huruf aslinya. Kemudian waw dan nun ya. Nunnya harokat fathah, wawnya mati, dan sebelum huruf waw itu adalah harokat domah. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini ya. Ini ba-nya harokatnya domah, di sini yazhabun juga domah. Waw mati dan nunnya harokat kasroh fathah ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian domir selanjutnya kita masuk ke domir untuk perempuan ya. Hiya. Jadi hiya. Kemudian setelah hiya sama huma di atas ya. Huma ini bisa untuk domir huwa atau laki-laki, bisa untuk perempuan.
Nanti bedanya di huruf apa di perubahan di kata kerjanya ya. Kemudian yang orang yang tiga, yang lebih dari dua, hunna ya. Jadi hiya, huma, hunna. Hiya ini satu orang perempuan, dia ya. Yang huma ini dia berdua. Kalau hunna itu mereka, untuk perempuan. Nah, sekarang tambahannya apa? Di sini saya kasih kodenya terlebih dahulu ya. Jadi tambahannya itu di depan pakai ta. Kemudian ini huruf aslinya. Ya. Berarti hiya di sini kita ya-nya dirubah menjadi ta. Jadi tazhabu. Jadi tazhabu. Kemudian yadribu ini huruf ta di depan, tadribu. Nah, jadi di sini tazhabu di sini artinya dia perempuan telah sedang pergi. Kalau tadribu dia perempuan sedang memukul atau akan memukul. Kemudian huma ini rumusnya saya kasih tahu pakai ta di depan. Kemudian huruf aslinya di tengah. Lalu ada alif dan nun. Ya, huruf sebelum alif itu berharokat fathah, nunnya berharokat kasroh ya. Sehingga kalau kita masukkan yazhabu menjadi tazhabani. Ya. Tazhabani. Yadribu menjadi tadribani. Ribani ya. Ya, jadi tazhabani artinya dia berdua pergi. Jadi perempuan itu berdua sedang pergi. Tadribani ya, dia perempuan sedang memukul ya. Kemudian hunna ya, langsung ke rumusnya. Kalau tadi dia pakai ta semua ya, hiya, huma ini di awalnya ta. Sedangkan hunna ini dia balik ke ya. Pakai ya ya. Nah, kemudian di ujungnya nun. Nah, sebelum nun ini huruf mati. Dan nunnya berharokat fathah. Nah, sehingga ini yazhabu menjadi yaz. Nah, ba-nya tadi di sini kita lihat mati ya, maka ba-nya kita matikan nanti ya. Nah, jadi harokatnya yazhabna. Nah, untuk ini ya, yang di depan dia mengikuti harokat yang ada di sini ya. Jadi sama pakai fathah semua. Kita perhatikan ya. Sini ta-nya juga pakai fathah. Nah, yang ini nunnya tadi di sini ya. Kemudian ini sukun dari mana? Sukun adanya di sini ya, ba-nya sukun ya. Jadi yazhabna. Kemudian doroba yadribu jadi ribna. Yadribna. Nah, ini semua artinya mereka perempuan ya. Sekarang kita masuk ke domir anta. Oh ya, anta sudah itu yang dua orangnya antuma dan yang banyak antum. Ya, jadi anta satu orang ya, laki-laki, kamu satu orang laki-laki ya. Antuma kamu ya, tapi untuk dua orang. Antum kamu, tapi untuk banyak. Jadi kalau bahasa Indonesia adalah kalian ya. Baik, sekarang bagaimana perubahannya? Anta ini di depannya pakai ta saja. Jadi huruf ya-nya nanti kita ganti menjadi ta. Antuma ini di depannya pakai ta. Ya. Tapi nanti di ujungnya pakai alif dan nun.
harokannya sama seperti yang di atas. Nah, sedangkan antum ini di depannya pakai ta, tapi di ujungnya pakai waw dan nun. Nunnya harokat fathah, wawnya mati, dan sebelum nun itu dhammah, ya. Nah, sekarang bisa kita terapkan. Jadi anta tambahannya di depan ta berarti zahaba yazhabu menjadi tazhabu, ya. Tazhabu artinya kamu sedang pergi. Daraba yadribu menjadi ribu, artinya kamu sedang memukul. Antuma itu pakai ta di depannya, kita masukkan tadrib, ya. Kemudian alif di ujungnya tambah nun. Nah, harokannya kita sesuaikan, ya. Yadribu jadi ri. Kemudian ada huruf alif sebelumnya maka dia fathah. Tadribani. Oh ya, maaf ya. Ini seharusnya tazhabani, ya. Karena ini kolomnya zahaba yazhabu. Tazhabani. Yang ini, ya, tadribani. Jadi artinya kalian berdua sedang pergi. Yang ini kalian berdua sedang memukul. Antum sekarang pakai ta di depannya, pakai waw nun, ya. Tazhabuna. Kemudian di sini tadribuna. Ya, jadi artinya kalian sedang pergi. Tadribuna kalian sedang memukul. Nah, kemudian domir anti, ya, untuk perempuan satu orang. Kemudian antuma untuk perempuan juga dua orang. Kemudian antunna artinya kalian, tapi untuk perempuan, ya. Antunna. Nah, di sini rumusnya anti pakai ta di depannya, ya. Kemudian huruf tengahnya, kemudian ya nun. Ya-nya huruf mati, kemudian nunnya huruf harokat fathah. Namun sebelum ya ini harokat kasroh. Itu, ya. Kemudian antuma huruf di depannya ta. Kemudian di ujungnya kalau dua ini selalu, ya, pakai alif nun. Nah, ini kasroh sebelum alif fathah. Antunna ini pakai ta di depan. Kemudian tengahnya ini. Kemudian di sini nun. Harokat fathah. Ya, sebelum nun itu hurufnya dimatikan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Anti, misalkan anti pakai ta, ya. Kemudian tazha tambah ya, ya. Ya dan nun. Harokat nunnya fathah, ya-nya mati. Sebelum ya itu huruf dikasrohkan, ya. Nah, maka bacanya bagaimana? Tazhabina. Nah, artinya kamu perempuan sedang pergi. Kemudian tadribina. Ya, baik. Selanjutnya antuma. Lihat tambahannya di sini ada ta, ya. Tazhabani.
tazhabani, kemudian tadribani, tadribani, ya. Kemudian antunna, tambahan di depan ada ta, berarti tazha. Kemudian tambahannya cuma nun, ya. Nunnya huruf fathah, harokat fathah, huruf sebelum nun dimatikan. Yang lainnya kita harokati seperti asalnya, ya. Tazhabu tadi jadi tazhabna, ya. Kemudian tadribu, yadribu menjadi tadribna, tadribna. Maknanya antunna, kalian perempuan, tazhabna, tazhabna ini artinya kalian perempuan pergi, tadribna berarti kalian perempuan sedang memukul, ya. Kemudian yang kedua terakhir yaitu domir ana dan domir nahnu. Ana ini artinya saya, nahnu artinya kami. Nah, bagaimana tambahannya? Kalau ana itu tambahan di depan cuman pakai alif. Kalau nahnu tambahan di depannya pakai nun. Ya, di ujungnya tidak pakai tambahan apa-apa. Ya, tinggal menyesuaikan saja, ya, apa fiilnya. Yazhabu, ya, di situ yazhabu. Jadi yazhabu ini huruf domir. Yazhabu ini adalah yang kita hafal, ya, dari zahaba yazhabu. Jadi yang kita rubah cuman alif ini kita ganti hamzah, ya. Ini harokatnya kan yazhabu, nah, jadi di sini harokatnya menjadi a, azhabu, artinya aku sedang pergi. Kemudian yadribu tadi harokat huruf yadribu tadi fiilnya, ya, ini aslinya, tinggal kita rubah iya-nya saja jadi adribu, ya. Nahnu juga begitu, jadi yazhabu, ya. Di sini kita tulis dulu biar Anda lebih paham, yazhabu. Nah, ini adalah domir huwa, ya. Nah, kalau nahnu kita rubah iya-nya menjadi nun, ya, nah, jadi nazhabu. Kemudian yadribu kita tulis dulu, ya, ini yang kita hafal, yadribu. Nah, kalau diganti menjadi nahnu, ya-nya kita hilangkan, kita rubah menjadi nun, ya, sehingga bacanya menjadi nadribu. Jadi itulah, ya. Sekarang kita ulangi lagi sekilas, ya. Ini tasriful fi'lil mudhari, ini adalah perubahan fi'il mudhari, ya, dalam domir-domir yang 14. Itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, tuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana dan nahnu, ya. Nah, perubahannya bisa Anda lihat. Kalau huwa yazhabu, huma yazhabani, hum yazhabuna, hiya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna, anta tazhabu, antuma tazhabani, antum tazhabuna, anti tazhabina, antuma tazhabani, antunna tazhabna, ana azhabu, nahnu nazhabu. Ya, ini coraknya sama, ya, dengan yang ini juga sama. Jadi setiap fi'il mudhari sama coraknya. Nah, di sini yang perlu kita ingat, ya, tambahan-tambahannya tadi. Nah, sementara itu, ya, kita perhatikan ada yang sama, ya, perubahannya. Coba kita perhatikan di sini. Hum, ya, ini oh ya, di sini huma yazhabani. Yazhabani, ini, ya, tidak ada yang sama, ya. Yang perlu dilihat, ya, coba lihat yang di sini, yang di bawah hiya, ya.
Jadi tazhabani, Anda perhatikan di sini tazhabani. Kemudian antuma. Perhatikan di sini juga ya, perubahannya juga sama. Tazhabani. Kemudian juga antuma yang untuk anti. Jadi ada 3 ya yang sama. Ini tidak perlu bingung ya, walaupun sama begini ya, nanti yang membedakan adalah di dalam kalimatnya ya. Jadi yang membedakannya nanti di dalam kalimatnya. Ya, misalkan tazhabani di sini ya, artinya dia perempuan berdua ya. Ya, misalkan dalam kalimatnya Fatimah wa Zainab tazhabani. Jadi begitu ya. Jadi tazhabani di sini berarti domir huma, karena ada Fatimah dan Zainab tadi. Misalkan antuma. Nah, bagaimana kita membedakannya dengan ya, dengan tazhabani tadi yang domirnya huma. Nah, antuma ini misalkan dalam kalimatnya ya Hasan, wahai Hasan, wa Ali misalkan. Jadi dia ada lawan bicaranya ya. Antuma tazhabani atau ila aina tazhabani. Jadi di situ ada wahai Hasan dan Ali ya. Aina tazhabani, kemana? Tazhabani berarti kalian berdua pergi ya. Sedangkan di sini antuma yang untuk perempuan ya sama saja. Jadi misalkan kita pakai ya Aisyah wa Hindun, wahai Aisyah dan Hindun, aina tazhabani. Jadi tazhabani di sini berarti domirnya antuma yang untuk perempuan ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini ada yang kesamaan ya, seperti hiya. Domirnya hiya di sini pakai tazhabu. Dengan anta juga pakai tazhabu ya. Nah, ini juga jangan bingung ya. Nanti di dalam kalimat kita bisa membedakannya ya. Jadi hiya misalkan kalimatnya Fatimah tazhabu. Fatimah ya tazhabu berarti dia sedang pergi. Kalau untuk tazhabu yang domirnya anta, kamu ya, kita kasih lawan bicara saja. Misalkan ya Muhammad aina tazhabu, wahai Muhammad ya, aina tazhabu, kemana kamu pergi. Jadi maknanya tazhabu di sini adalah domir anta ini ya, bukan domir hiya tadi ya. Karena kalau dilarikan ke domir hiya tidak cocok ya, nggak mungkin. Kemudian juga ada yang perlu Anda perhatikan yang mirip-mirip, yaitu domir hunna dengan antunna ya. Hunna ini perempuan jamak, tapi untuk orang ketiga, artinya dia, mereka. Antunna ini orang kedua ya, perempuan juga jamak. Nah, di sini membedakannya adalah antunna ini pakai ta, kalau hunna pakai ya ya. Suaranya hampir sama ya. Jadi misalkan hunna yazhabna, sementara antunna pakai ta ya, tazhabna. Tazhabna. Jadi cuman beda di ta dengan ya. Yang pakai ya ini adalah untuk domir mana tadi? Ini untuk domir hunna. Sedangkan untuk yang ta ini untuk domir antunna. Makanya kita perhatikan di sini dari domir hiya, huma dan hunna. Ini tambahannya ta ya di depan ta. Kemudian ini yang beda sendiri pakai ya ya. Ya, mungkin supaya membedakan antara domir hunna dengan domir antunna. Karena antunna pakai ta di depannya ya. Nah, kemudian yang gampang ini adalah domir ana dan nahnu. Jadi perubahannya cuma di sini alif, dan nahnu di nun ya, nahnu ya. Rekan-rekan pencinta bahasa Arab sekalian, mungkin ya itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang perubahan fi'il mudhari ya. Mungkin nanti akan kita bahas lagi lebih detail ya, mungkin dengan contoh-contoh yang lebih banyak lagi supaya Anda lebih paham bagaimana perubahan-perubahan
fi'il mudhari jika dimasukkan ke dalam domir-domirnya. Untuk saat ini saya rasa cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang belum like, subscribe ya, silakan untuk mengklik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bisa membantu channel ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.